Malam itu, sebagian barang narkoba yang seharusnya disita diserahkan kembali ke Riko dengan dalih, barang sitaan tak lengkap. Bagus. Pastikan yang 2 kurir yang kita tangkap tetap diam, kata Rudi sambil memasukkan uang ke lacinya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia merasa ada yang memperhatikannya akhir-akhir ini. Sejak beberapa minggu lalu, ia melihat mobil hitam tanpa plat yang sering terparkir di dekat rumahnya. Selain itu, seorang rekan sesama polisi memperingatkannya secara halus untuk lebih berhati-hati. Namun, Rudi tak terlalu ambil pusing. Dengan kedudukannya, siapa yang berani menyentuhnya? 2 hari setelah operasi, Rudi kembali ke rutinitasnya, menjebak para pemakai kecil untuk menunjukkan bahwa ia bekerja keras. Malam itu, ia memerintahkan anggotanya menangkap 2 pemuda yang sedang nongkrong di gang sempit. "Pak, kami nggak bawa apa-apa," protes salah satu pemuda itu. Tapi Rudi hanya tersenyum sinis. Dari kantong jaket salah satu pemuda, ia menemukan paket kecil sabu yang sebenarnya telah disisipkan oleh anak buahnya. "Bawa mereka ke kantor. Nggak ada ampun buat pecandu," teriaknya. Pemuda itu menangis, memohon-mohon. Tapi Rudi sudah biasa melihat orang seperti ini. Mereka hanyalah alat untuk membuat citranya semakin kuat. Yang tak ia sadari, di kejauhan, seorang pria berbadan tegap tengah memperhatikannya dari dalam mobil hitam. Mabes Polri mulai bergerak di tempat lain. AKBP Faisal, seorang perwira dari Mabes Polri yang sudah lama mengamati Rudi, menatap layar laptopnya dengan tajam. "Dia terlalu licin," gumam Faisal sambil melihat rekaman CCTV dari razia-razia yang dipimpin Rudi. Selama beberapa bulan, Faisal telah mengumpulkan banyak bukti. Ia tahu bahwa Rudi bukan hanya polisi biasa. Ia adalah otak dari jaringan narkoba yang besar. "Jangan buru-buru. Kita tunggu momen yang tepat untuk menangkapnya," kata Faisal kepada timnya. Di layar, wajah Rudi terlihat angkuh. Tapi Faisal tahu, kesombongan itulah yang akan menjadi kehancurannya. Sudah lebih dari 6 bulan AKBP Faisal dan timnya menyelidiki Ibtu Rudi. Mereka tidak bisa langsung menangkapnya tanpa bukti kuat, karena Rudi adalah orang yang cerdik. Namun, Faisal mendapatkan titik terang ketika mereka menangkap seorang bandar kecil bernama Bayu. Awalnya, Bayu menolak berbicara, tetapi setelah mendapat ancaman hukuman berat, ia akhirnya buka suara. "Saya cuma pengantar, Pak. Barangnya dari atas, dari jaringan Bos Riko," kata Bayu dengan suara gemetar. Faisal menatapnya tajam. "Lalu siapa yang melindungi Bos Riko?" Bayu ragu-ragu, tetapi setelah beberapa saat, ia menghembuskan napas panjang. "Ibtu Rudi, Pak. Dia yang kasih tahu kapan ada razia, dia yang tentuin siapa yang bisa disingkirin, dan siapa yang boleh jalan terus." Faisal tersenyum tipis. Inilah bukti yang selama ini mereka butuhkan. Rencana penjebakan Faisal tahu bahwa Rudi tidak bisa dijebak dengan cara biasa. Ia punya banyak kaki tangan di kepolisian dan di kalangan bandar narkoba. Mereka pun menyusun rencana. Tim intelijen dikirim untuk memantau pertemuan rahasia antara Rudi dan Bos Riko di sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Malam itu, rekaman video menangkap semuanya. Rudi menerima koper berisi uang dari Bos Riko sebagai imbalan atas perlindungannya. Tidak hanya itu, rekaman tersebut juga menangkap percakapan mereka tentang pengiriman narkoba yang akan datang. "Semuanya sudah beres, kan?" kata Bos Riko sambil menyalakan cerutunya. Rudi mengangguk. "Jangan khawatir. Aku yang urus semua. Polisi biasa nggak akan bisa menyentuhmu." Itulah momen yang Faisal tunggu. Ia memberi isyarat, dan tim dari Mabes Polri langsung mengepung gudang itu. Penangkapan yang mengejutkan. "Polisi, angkat tangan." Rudi terkejut, tetapi dengan cepat ia mengeluarkan pistolnya. Ia tahu ini jebakan. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, beberapa petugas sudah mengepungnya dari semua sisi. "Menyerah, Rudi. Semua sudah selesai," teriak Faisal. Rudi mencoba berlari ke pintu belakang, tetapi, door, sebuah tembakan peringatan membuatnya berhenti. Ia melihat sekeliling.